Halo, nama aku Santi. Halo, nama gue Yoses. Halo, nama aku Mili. Nama saya Nugi. Menurut lo kenapa anak muda cenderung malas investasi? Karena trust issue sih sebenarnya. Trust issue sama tempat di mana dia berinvestasi. Sama belum banyak ilmu yang dia tahu sih soal investasi. Mungkin lebih karena khawatir kali ya. Jadi kayak mereka, apalagi anak muda yang baru fresh graduate gitu kan, terus baru dapat gaji, ya kalau diinvestasikan terus ngelihat teman-temannya yang gagal atau kena investasi bodong dan segala macem. Jadi kayak mereka masih takut gitu, masih ragu buat ngasih hasil kerja pertama mereka untuk hal-hal kayak gitu. Mungkin itu salah satunya sih. Ya menurut gue investasi kan butuh waktu yang lama. Dan kebanyakan orang sekarang tuh males ngikutin proses. Jadi pengen langsung lihat hasil. Karena mereka malas nyoba kali ya, malas belajar juga. Lo sendiri termasuk orang yang malas nggak buat investasi? Enggak sih aku. Dan lo udah mulai berarti? Udah mulai. Enggak sih, tapi mungkin sekarang lagi off dulu. Oh enggak, gue gak males kok. Enggak dong, Dan udah mulai nih sekarang berarti? udah dari 2019. Coba sebutin salah satu alasan kenapa lo harus investasi. Buat prospek masa depan. Sebenarnya alasannya itu yang pertama dan utama menurut gua adalah passive income sih. Jadi kita nggak ada yang tahu kan ke depannya kita tuh bakal bagaimana keadaan kondisi ekonomi dan segala macam. Apalagi kalau buat anak-anak muda yang mungkin akan mau menikah dan segala macam, dan itu bisa jadi tabungan masa depan juga sih buat kita anak muda gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari aku pribadi sih karena untuk melindungi nilai aset aku supaya nggak mengalami penurunan melainkan peningkatan. Menambah pemasukan aja sih. Second income, passive income. Iya. Di samping investasi untuk dapet cuan, menurut lo investasi apa lagi sih yang anak muda wajib lakuin? Investasi kesehatan, investasi properti, bisa investasi soal skill sih sebenarnya. Wajah. Kalau perempuan ya wajah. Investasi yang wajib dilakukan, kayak investasi badan itu bisa gak sih? Kayak kita berolahraga, jaga badan, jaga makan supaya hidup lebih panjang, amin. Memperbanyak ilmu. Apa target terbesar dalam hidup lo? Punya deposito 1M. Deposito 1M. Iya. Wow. Target terbesar dalam hidupku adalah membuat production house. Bisa dibilang seperti itu sih. Punya anak. Punya anak. Amin. Amin. Tapi nikah dulu maksudnya. Nikah dulu baru punya anak. Punya bisnis. Kalau target dalam 5 tahun ke depan apa? Apa ya? Menikah sama punya rumah sendiri. Beli jet. Punya rumah sendiri, udah punya anak. Target dalam 5 tahun ke depan adalah yang pasti yang tadi itu, membuat perusahaan production house. Dan pengen build pelan-pelan dari sekarang, ngumpulin masa dan juga ngumpulin teman-teman karya, dan nanti kalau misalkan udah settle dan segala macam bisa diteruskan untuk dikembangkan menjadi PT atau mungkin dikembangkan menjadi apapun itu yang bisa mewadahi anak-anak muda zaman sekarang. Menurut lo hobi yang lagi happening dilakuin oleh banyak anak muda zaman sekarang tuh apa aja sih? Wah banyak, mau gue sebutin gak? Boleh sebutin aja. Golf, tenis, yoga, sepedaan. Basket. Basket enggak bro, udah gak zaman itu basket. Dengan zaman. Terus sekarang kalau lihat snapgram tuh dia orang main golf, main tenis. Oke. Tenis sama apa tuh? Apa? Apa sih? Game apa tuh? Yang main game itu loh. E-sport. Iya itu. E-sport. Kayaknya itu deh. Hobi yang happening sekarang itu mungkin gak jauh-jauh dari kalau di story-story Instagram ya, sekarang golf, terus
tenis, terus juga mungkin di sosial media gue sendiri sih banyak temen-temen gue yang udah mulai berani investasi sih. Koleksi sneakers. Oh, sama nonton konser, benar. Kalau lo sendiri hobi apa yang lagi lo jalanin sekarang? Hobi yang lagi gue jalanin tuh sekarang, hobi yang selalu gue jalanin dari dulu sih. Ya kalau lagi waktu luang gue main game. Main badminton. Baca buku. Hobi yang lagi gue jalanin adalah memproduksi karya sih. Gue sekarang selain juga bekerja, gue juga sekarang lagi bisa dibilang side job. Ya bukan side job juga sih, tapi lebih kepada hobi gue untuk membuat karya kayak lagu. Oh, lebih Terus ke juga- musik ya? Iya, lagu, terus juga mungkin kayak produce video klip dan segala macam kayak gitu. Wih, keren. Seberapa ngaruhnya hobi yang lo lakuin sekarang ke kehidupan lo? 50-60% kali ya. Karena dari buku yang gue baca itu kan bisa mempengaruhi pola pikir gue. Gimana gue ke orang sekitar gue kayak gitu. Sangat ngaruh ya, apalagi gue udah mulain perjalanan hobi gue ini udah dari pas gue kuliah, dan itu sangat sangat berdampak banget karena gue kuliah di luar kota dan yang dimana itu gue merantau, dan gue bisa mendapatkan tambahan uang jajan dari hal-hal kayak gitu dari hobi gue. Bisa dibilang 80% ngaruh ya. Karena badan gue lebih sehat. Hobi yang gue lakuin itu impactnya apa ya? Jadi karena hobi yang gue lakuin ini sekarang banyak ada engagement ya, dan itu bisa gue bisa belajar untuk ngelihat market. Jadi apa sih market yang lagi besar sekarang? Jadi buat itu bantu juga kalau lu mau belajar investasi. Jadi lu bisa baca flow market yang ada. Apa arti sukses bagi lo? Arti sukses bagi gue adalah bisa memberikan wadah kepada orang lain. Terus, Arti sukses, lo punya planning ke depan gimana, dan cara ngelakuin planning lo tuh lo udah tahu. Apa sih, aku juga nggak tahu. Itu sukses menurut gua. Menurut gue itu sukses. Lo punya planning, tapi lo tahu cara cara mencapai planning lo itu apa. Contohnya? Contohnya kayak gue pengen nikah, punya rumah. Gue tahu usahanya apa, investasi. Sama Sukses tuh. Kalau udah Sukses. lo mencapai tujuan itu lo sukses berarti. menurut gue sukses kan pencapaian gue itu. Kalau menurut aku sukses itu sehat jasmani rohani, bisa bagian orang tua aku, sama bisa bantu orang sekitar. Lihat barang udah nggak lihat price tag. Kalau mau beli barang nggak usah lihat price tag. Kalau gue udah browsing.